Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas tentang kasus Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam, saudara-saudara. Di mana update terkini adalah tentang ini kita bisa melihat video cuplikan dari Ibu Widya ya. Tapi sebelumnya kita melihat dulu bahwa akun media sosial dari Ibu Widya di TikTok ya itu telah diblokir. Seperti video berikut ini. Iya, di situ tertulis akun diblokir ya. Akun Widya Dagelan Politik sudah tidak tersedia. Dengan jumlah followers 406.000 ya, cukup banyak saudara-saudara, dan jumlah yang menyukai 5,4 juta. Lalu, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat video cuplikan dari Ibu Widya juga terkait soal kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Mari kita saksikan video cuplikannya. Saya mau klarifikasi tentang video yang diwawancarai oleh Uyah Kuyah dari anak seseorang. Kalau bilang yang namanya naik motor katanya nggak bisa, itu katanya setelah diwawancarai sama Bapak Deddy Mulyadi, dia bilang tidak bisa motor. Lalu dia ngomong lagi ke Uyah Kuyah nih ya, ke Uyah Kuyah, kamu kemarin bilang ke Deddy Mulyadi bahwa tidak bisa motor, ternyata bisa motor. Ada pakai kacamata. Oh, setelah 2 jam jawabnya, wawancara dari Deddy Mulyadi, ada endorse kacamata. Setelah 2 jam kedatangan Deddy Mulyadi, dia endorse kacamata. Itu jawabannya. Pintar kali ini orang yang ngeles. Ya tak? Nah bro, kemudian ditanya bahwa ibunya nih ya katanya nyalon lagi bupati. Ya bupati mana? Bupati Cirebon lagi atau bupati mana nih? Ya nyalon bupati kan. Kalau kemarin wakilnya ya wakil bupati, setelah suaminya nggak jadi bupati lagi, sekarang malah istrinya yang mau jadi bupati. Ya kan, mau nyalon bupati, ya kan. Nah kita begini bro, harus hati-hati karena kasus Vina ini ditutup segera. Begini, kenapa Hotman Paris meminta, kalau menurut daya pikir saya ya, kenapa Hotman Paris meminta ini kasus Vina ini dilimpahkan ke kejaksaan, ditutup untuk pengusutan mereka itu ke kasus Vina, ya melanjutkan penelusuran kasus ini. Lalu satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN, Uyah Kuyah juga dari PAN kan. Kedua, seorang yang namanya istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali. Ya kan, itu. Agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh. Ya artinya kan kalau kasus Vina ini dilanjutkan berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula, mencalonkan diri bupati pula. Indonesia akan menjadi bupati pula setelah suaminya tidak menjadi bupati. Kemarin dia menjadi wakil bupatinya, mantu akan menjadi maju ke legislatif. Ini keluarga penguasa artinya.
Lah kalau negara kita ini dikuasai nama orang-orang yang kebal hukum model-model begini, apa jadinya saya tanya? Apa jadinya negara kita ini kalau dipimpin orang-orang yang model begini, selalu intimidasi? Bilang kalau yang satunya pengacara yang dari Lampung, calon wali kota Bandar Lampung, bilang saya tidak mengintimidasi, saya tidak berusaha ini, hanya meminta alamat. Ya. Iya, baik, itulah dia video cuplikan dari Ibu Widya, saudara-saudara. Nah, di sini juga dikatakan bahwa fakta-fakta lampau ya, itu soal Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Eki ya dalam kasus pembunuhan putranya dan Vina Cirebon terungkap. Dia adalah mantan Kapolda Jabar yang bernama Anton Carlian yang membongkarnya, di mana itu saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu, Anton Carlian menyebut Ibtu Rudiana sempat mengalami ketakutan. Nah, Anton juga menuturkan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya, kata Anton Carlian, pengusutan pembunuhan Vina Cirebon itu kan dilakukan oleh Polres Cirebon, bukan Polda Jabar ya, saudara-saudara. Dikatakan Anton, Ibtu Rudiana tak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi kala itu justru mengganggu pengusutan pembunuhan Vina Cirebon. Lalu Anton Carlian sendiri mengaku jika kasus pembunuhan Vina Cirebon kala itu tidak seviral sekarang ya. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang itu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena saat itu orang tua Eki takut netralitasnya kurang maksimal, maka ditarik ke Polda. Dan kedua, saat itu memang sudah sedikit meriak-riak kecil karena dianggap pelaku itu sadis dan kejam, sehingga ada isu-isu akan diserang masyarakat. Kata Anton Carlian itu dari kanal YouTube Deddy Mulyadi ya, pada Kamis tanggal 13 Juni 2024. Hingga akhirnya Polda Jabar mengambil alih dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut. Makanya untuk meminimalisir itu masalah, jadi ditariklah ke Polda Jabar. Kata beliau, diceritakan Anton Carlian juga dari pengalaman menangani puluhan kasus, pasti para pelaku tidak ada yang mengaku. Untuk itu, ia menyarankan agar tidak terkecoh dengan kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Ia mencontohkan seperti kasus Jessica Wongso hingga kasus Munir. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita di kasus Vina dan Eki Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton dan sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah tanggapan kalian, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.